Terang-terangan Caimin serang Jokowi dan Prabowo Subianto. Cawapres Anies Baswedan itu menyebut proyek food estate pemerintah Jokowi gagal. Namun Gerindra tak tinggal diam soal pernyataan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang menyorot program food estate. Pasalnya, program food estate merupakan program Presiden Jokowi yang dilaksanakan Kementerian Pertanian dan Kementerian Pertahanan. Bisa dibilang mengkritik food estate sama dengan menyindir Jokowi dan Prabowo Subianto sekaligus. Sekjen Partai Gerindra, Ahmad Muzani angkat bicara usai proyek lumbung pangan nasional atau food estate disebut gagal oleh Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar. Diketahui Muhaimin atau Caimin saat ini tengah berseberangan sikap dengan Gerindra usai hengkang dari koalisi pengusung Prabowo Subianto. Caimin juga tengah berstatus sebagai bakal calon wakil presiden bacawa pres Anies Baswedan. Muzani mengaku belum mendengar kritik tersebut. Namun seingat dia, Caimin sebelumnya tidak pernah mengatakan bahwa proyek ini gagal. Untuk diketahui, proyek food estate digagas Presiden Joko Widodo di periode kedua kepemimpinannya. Jokowi menugaskan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo untuk memimpin program ini. Selain itu, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang notabene adalah Ketua Umum Partai Gerindra juga ditugaskan untuk membantu proyek ini. Saat itu, Presiden beralasan bahwa sektor pertahanan tak hanya mengurus alutsista, tapi juga ketahanan pangan. Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar atau Caimin menilai proyek food estate gagal. Caimin mengungkapkan itu saat ditanya soal usaha pemerintah yang belum maksimal dalam menurunkan harga pangan yang mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Salah satunya beras. Caimin meminta pemerintah mengevaluasi program tersebut serta membuat program ketahanan pangan yang baru dengan melibatkan masyarakat, khususnya petani. Caimin mengatakan pemerintah harus turun tangan dalam memanajemen pengelolaan pertanian yang lebih besar. Salah satu upaya yang bisa dilakukan yakni menggabungkan lahan-lahan pertanian kecil milik masyarakat dan mengorganisirnya agar bisa menghasilkan swasembada pangan. Menurut Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB ini, sudah waktunya Indonesia keluar dari krisis pangan dan ketergantungan impor dari luar negeri. Pasalnya, kondisi ini bisa berbahaya apabila negara produsen tak lagi bisa memenuhi permintaan Indonesia. Caimin manfaatkan blunder Jokowi. Elektabilitas Anies Baswedan mengalami kenaikan setelah PKB bergabung dalam koalisi perubahan. Diketahui, Anies Baswedan menerima Muhaimin Iskandar atau Caimin sebagai cawapres. Kenaikan elektabilitas Anies Baswedan ini berdasarkan temuan lembaga survei Politika Research and Consulting (PRC) sebelumnya dan terbaru Indo Riset yang dirilis Senin 25 September 2023. Menurut pemerhati politik dari Universitas 11 Maret UNS Solo, Dr. Bramastia, dukungan PKB hanya salah satu faktor menguatnya tingkat keterpilihan Anies Baswedan. Bagi dia ada dua penyebab lainnya. Dia menjelaskan di masa-masa akhir pemerintahan Jokowi ini banyak muncul kebijakan blunder yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Bahkan isu kerakyatan, nasionalisme, dan revolusi mental yang digaungkan Jokowi selama ini tidak terlihat jejaknya.
justru yang tampak sebaliknya. Faktor kedua, sambungnya. Belum bersikapnya Jokowi dalam menentukan sikap siapa yang akan didukung pada Pilpres 2024 ini. Hal ini semakin memberi angin segar kepada Anies Baswedan. Penyebab ketiga, membuat elektabilitas Anies naik tidak lepas dari dukungan PKB. Menurutnya, dukungan PKB dan Caimin menjadi cawapres ini membuat dukungan warga NU semakin kuat kepada capres koalisi perubahan tersebut.